Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Maria Skolastika Landangwato SPD, guru agama Katolik dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Ende, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang sebagai mahasiswa PPG di LPTK Santo Yakobus Merauke. Hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar untuk memenuhi ujian kinerja dengan materi suara hati di kelas 10.5. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Ibu. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita memohon perlindungan Tuhan untuk seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, syukur dan puji atas hari yang baru ini. Kami bersyukur kepadamu. Sekarang kami memulai pembelajaran agama. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam pikiran kami, supaya apa yang diberikan oleh guru agama kami dapat mengerti. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu cek dulu kehadiran kalian. Yustan, Agnes, Ronaldus, Anastasia, Anissa, Stefania, Angelina, Andreas, Isadora, Maria Crescencia, Ewalda, Reneldis, Mariana, dan Teresia. Oke, jadi hari ini hadir semua ya. Mari kita berdiri untuk menunjukkan atau membangkitkan semangat kita terhadap bangsa dan negara, semangat nasionalisme. Kita menyanyikan lagu nasional yang akan dibawakan oleh Feby. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Feby. Silakan duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu, siapa yang masih ingat pelajaran kita di minggu yang lalu? Oke, silakan Nuna. Oke, kesetaraan laki-laki dan perempuan. Hari ini kita akan pelajari materi apa? Coba bisa dibacakan bersama? Suara hati. Oke. Baik anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian, fungsi suara hati, cara kerja suara hati,
ajaran kitab suci dan dokumen gereja berkaitan dengan suara hati, serta bagaimana kita membina suara hati. Yang kedua, peserta didik menunjukkan sikap disiplin terhadap suara hati sebagai penuntun moral. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mewujudkan suara hati dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari. Ibu ingin bertanya, apa yang kamu tahu tentang suara hati? Atau sering dikatakan dalam bahasa umumnya, hati nurani. Silakan Kardo. Hati nurani adalah kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Ya, kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Selanjutnya Ibu akan menayangkan video sebagai pemahaman kita lebih dalam lagi tentang materi kita hari ini. Teman-teman, pagi ini Wowo akan ulangan bahasa Inggris. Wowo sengaja nggak belajar karena Wowo butuh dekat Agus. Tahu kan Agus, makhluk Tuhan paling pintar di kelas Wowo. Wowo tinggal mencontek Agus aja nanti. Selamat pagi anak-anak, apakah kalian sudah siap ulangan? Tapi ada pengumuman, teman kalian bernama Agus tidak bisa ikut ulangan hari ini dikarenakan masih sakit. Aduh, Agus malah nggak berangkat. Gimana masih ulangan Wowo? Ulangan akan segera dimulai. Kalian dilarang mencontek ya anak-anak. Aduh, soalnya banyak pisan, susah. Pur, kasih jawabannya dong Pur. Aduh Pur, jangan pelit dong Pur. Oh, minta tolong nomor 1 sampai 1000 Pur. Apaan sih Bu? Kamu berisik banget, Pak Guru. Oh, kerjakan sendiri. Iya Pak Guru, maaf. Mantok, tolong dong Pur. Aduh, kamu pelit banget. Kenapa sih Bu? Emangnya kamu nggak belajar atau semalam? Pak Guru, ini loh Pak Guru. Waktu ulangan kurang 15 menit lagi ya anak-anak. Oh, nggak bisa jawab semua. Ini gara-gara Agus nggak berangkat sekolah. Wow, akan pakai jurus terakhir, meminta bantuan Komaru di depan. Semoga sampai ke Komaru di depan. Wow. Kamu kenapa toh Boy? Sampai papa dan mama dipanggil ke sekolah kan? Anu Pak, nanti akan dijelaskan Papa. Begitulah Pak, Bobo berusaha mencontek hasil ulangan dari temannya. Kamu gimana toh Bobo? Katanya semalam nggak ada ulangan. Tuh lihat, mamamu nangis terus. Maafkan Wowo ya Mama, pasti Mama nangis karena malu kan dengan olah Wowo.
Oke, baik anak-anak. Dari video tadi dikisahkan tentang apa? Secara singkat, kisah dalam video tadi, Feby? Tentang Bobo yang akan menghadapi ulangan bahasa Inggris tapi dia tidak belajar. Dia mengharapkan temannya yang bernama Agus. Pada saat itu juga Agus tidak masuk ke sekolah karena alasan sakit. Ya, itu mengisahkan tentang Wowo yang berharap bahwa temannya Agus memberikan contekan, tapi ternyata Agus tidak sekolah. Nah, menurut kalian dari video itu bagaimana suara hati Wowo? Oke, silakan Kardo. Karena suara hati di dalam hati Wowo itu tidak bekerja karena pengaruh emosinya. Karena dia merasa takut dan dia merasa khawatir. Sekian dari saya, terima kasih. Ayo Feby, silakan berikan jawabanmu. Menurut saya, Ya. fungsi suara hati itu dalam hati nurani Bobo tidak bekerja. Sebagai fungsi suara hati tidak bekerja sebagai pengingat karena Bobo telah melakukan hal yang tidak baik. Ia melempar satu kertas, ingin meminta jawabannya di teman. Oke, jadi menurut Feby, suara hati Wowo itu tidak bekerja. Untuk memberi kita semangat lebih, mari kita berdiri, kita lakukan ice breaking. Nanti kita akan dipandu oleh teman kita, Feby. Silakan Feby. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha mat. Aha aha semangat. Nah, silakan duduk. Sekarang kita masuk ke diskusi kelompok. Silakan kalian duduk sesuai kelompok yang sudah dibagikan, yang sudah diatur. Ayo silakan bergerak. Kelompok 1, ini kertasnya. Kelompok 2. Nanti baca dulu ini studi kasusnya, baru jawab pertanyaan langsung di kertas itu. Ini awalnya baca dulu ini, baru jawab pertanyaan nomor 1, nomor 2. Ada konsekuensinya dari tindakannya apa. Lihat dulu studi kasusnya, baca sama-sama, dalami, baru jawab pertanyaannya. Tuh, nanti lihat studi kasusnya. Lihat studi kasusnya. Oke, ini ada studi kasusnya. Setelah itu pertanyaannya, apa yang menurut kalian, apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh Rizky? Lalu bagaimana peran dan fungsi suara hati Rizky? Terus apa yang mungkin berbicara dalam hati Rizky? Jadi untuk menjawab ini kamu harus dalami ini studi kasusnya. Harus aktifnya dalam kelompok. Oke. Mana pertanyaan kalian coba? Ya. Ini kamu harus dalami dulu kasusnya. Setelah itu nomor 1, jika Rizky memilih, kalau dia beri jawaban, bagaimana perasaannya setelah dia memberi jawaban? Apa konsekuensinya? Jadi apa yang diputuskan Rizky otomatis harus ada konsekuensinya. Terus jika Rizky tidak beri jawaban, bagaimana juga perasaan Rizky setelah melakukannya? Konsekuensinya apa? Maksudnya konsekuensi itu mungkin berdampak dari pertemanan Rizky dan Dika, gitu ya. Harus aktif ya dalam kelompok. Pertanyaan kalian tadi lembar. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan diskusi kelompoknya? Sudah, Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke sesi
mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 1, silakan. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Kepada Feby saya persilahkan. Pertanyaan nomor 1. Menurut kalian, apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh Rizky? Jawabannya, Rizky merasakan dilema karena Dika, teman sebangkunya, meminta untuk memberikan jawaban atau menyontek. Rizky tahu bahwa menyontek adalah perbuatan tidak jujur, tetapi di sisi lain, ia tidak merusak hubungannya dengan Dika dan tidak ingin Dika mendapatkan nilai jelek. Rizky mungkin merasa bersalah jika membantu, tidak enak jika menolak permintaannya. Pertanyaan nomor 2, bagaimana peran dan fungsi suara hati Rizky? Jawabannya, peran suara hati Rizky adalah sebagai penasihat moral yang mengingatkan Rizky bahwa menyontek adalah perbuatan tidak jujur. Fungsi suara hati Rizky adalah untuk membimbing Rizky agar membuat keputusan yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral, meskipun keputusan tersebut mungkin sulit atau tidak menyenangkan bagi orang lain. Nomor 3, apa yang mungkin berbicara dalam hati Rizky yang menasihatinya sebelum ia memutuskan untuk memberi jawaban atau tidak memberi jawaban? Jawabannya, yang mungkin berbicara dalam hati Rizky yang menasihati sebelum ia memutuskan untuk memberi jawaban atau tidak memberi jawaban adalah 1. Menyontek itu tidak jujur dan tidak baik untuk Dika dalam jangka panjang. 2. Jika Rizky membuat Dika menyontek, Rizky juga ikut berbuat salah. 3. Tapi jika Rizky tidak membuat Dika, dia mungkin akan marah dan hubungan kami bisa rusak. Yang keempat, apa yang akan terjadi jika guru tahu bahwa Rizky membuat atau membantu Dika menyontek? Terima kasih kepada Feby yang telah menyampaikan hasil diskusi kami. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Pada sesi ini kami hanya membuka untuk 2 orang penanya. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan bertanya untuk kelompok 1, bagaimana suara hati membantu Rizky dalam membuat keputusan yang benar? Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Mengapa Rizky merasa dilema? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Kardo. Bagaimana suara hati membantu Rizky untuk mengambil keputusan yang benar? Di sini, suara hati bekerja dalam hati Rizky yaitu sebagai penasihat untuk Rizky mengambil keputusan bahwa jika dia memberi jawaban, maka guru akan tahu. Kalau jika tidak ia berikan jawaban, maka Dika akan mendapatkan nilai jelek dan itu akan menghancurkan atau merusak hubungan persahabatan mereka. Untuk pertanyaan dari Anissa, mengapa Rizky merasa dilema? Jawabannya, karena Rizky tidak tahu keputusan apa yang dia ambil. Karena jika ia tidak membagi jawabannya kepada Dika, itu akan merusak hubungan persahabatan mereka. Dan jika ia memberikan jawabannya, maka ia akan terpengaruhi dan itu akan merusak mental dan sikap Rizky juga tidak baik untuk Dika dalam jangka waktu panjang. Sekian jawaban dari kami, apakah pas? Pas. Sekian presentasi kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok mereka. Silakan kembali. Selanjutnya, Ibu berikan kesempatan untuk kelompok 3. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pemateri, kami persilakan. Pertanyaan pertama, bagaimana keputusan Rizky untuk mendisiplinkan diri terhadap suara hati yang benar dapat menjadi wujud syukur kepada Allah?
Jawabannya, keputusan Rizky untuk mengikuti suara hatinya dan tidak menyontek merupakan bentuk ketaatan nilai kebenaran yang berasal dari Allah. Dengan tetap jujur, meskipun dalam situasi sulit, Rizky menunjukkan rasa syukur karena telah diberi hati nurani yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Sikap ini juga mencerminkan bahwa Rizky menghormati Allah sebagai sumber kebenaran dan berterima kasih atas bimbingannya dalam hidupnya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pesan kitab suci Roma bab 2 ayat 14 sampai 16 dan Roma bab 7 ayat 13 sampai 26 dalam Gaudium et Spes Art 16 berkaitan dengan ajaran tentang suara hati? Jawabannya, dalam Roma bab 2 ayat 14 sampai 16 dijelaskan bahwa setiap orang memiliki hukum Allah tertulis di dalam hatinya, yaitu suara hati yang membimbing untuk berbuat baik. Roma bab 7 ayat 13 sampai 26 mengingatkan bahwa manusia sering bergumul antara keinginan berbuat baik dengan godaan berbuat jahat, namun suara hati membantu kita memilih yang benar. Sedangkan dalam Gaudium et Spes Art 16 ditegaskan bahwa suara hati adalah tempat paling rahasia dalam diri manusia di mana ia mendengar suara Allah. Semua ajaran ini menegaskan bahwa mendengarkan suara hati berarti mengikuti kehendak Tuhan. Sekian dari presentasi kami buka sesi tanya jawab. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya ingin memberi pertanyaan, mengapa bersikap jujur dianggap sebagai bentuk ketaatan pada suara hati? Itu saja pertanyaan dari kelompok. Baik, saya akan memberikan pertanyaan. Apa yang ditunjukkan oleh keputusan Rizky untuk tidak menyontek? Sekarang kami ingin menjawab pertanyaan kalian. Pertanyaan dari teman Ian. Karena suara hati selalu menuntun kita untuk berbuat benar dan menjauhi kejahatan. Pertanyaan dari kelompok 1 dari teman Ita. Keputusan Rizky untuk tidak menyontek menunjukkan sikap jujur, taat pada suara hati, dan bertanggung jawab. Kepada Ian dan Ita, apakah jawaban kami sudah pas? Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baik. Dari kasus tadi yang kalian sudah dalami di dalam kelompok masing-masing, 4 kelompok itu, kita tahu bahwa Rizky mempunyai dilema terhadap Dika. Bagaimana, apa yang harus dia lakukan? Jika dia memberikan contekan, berarti dia melawan suara hatinya. Dia tidak menghiraukan suara hati. Tetapi di sisi lain, kalau dia tidak beri contekan, Dika sahabatnya akan mendapatkan nilai yang buruk dan berdampak pada persahabatan mereka berdua. Oke? Jadi suara hati itu adalah kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Jadi tadi suara hati itu sudah ada di dalam diri Rizky dan Dika. Jadi fungsi suara hati yang pertama sebagai pegangan atau norma. Artinya suara hati itu menilai yang baik dan yang buruk. Terus yang kedua sebagai pemberi dorongan, sebagai penyadar akan nilai dan harga diri manusia, dan sebagai petunjuk, sebagai hakim, dan sebagai pemberi vonis atau penghukum. Jadi sumber moral kita itu adalah Allah sendiri. Suara hati itu anugerah universal yang diberikan Allah kepada manusia, bukan suatu penebus. Nah, manusia seharusnya menghargai dan merawat suara hati, membina suara hati dengan baik. Oke, sekarang Ibu lihat kalian sudah mulai kurang bersemangat. Kita berdiri semuanya, ayo berdiri. Kita lakukan ice breaking. Feby, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding,
dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha na, aha aha na, aha aha semangat. Oke, terima kasih, silakan duduk. Sekarang Ibu akan memberikan kalian untuk dikerjakan, yakni post test untuk mengukur kemampuan kalian tentang pembelajaran hari ini. Dikerjakan masing-masing. Baca baik-baik soalnya, ikuti petunjuknya, lalu jawab. Baca baik-baik pertanyaannya, jangan lupa tulis nama dan kelas kalian. Yang sudah selesai, boleh langsung dikumpulkan. Oke, terima kasih. Bagi yang sudah, Ibu bagikan lagi lembaran refleksi. Di lembaran refleksi ini kita akan sama-sama melakukan refleksi atas pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti langsung diisi di lembaran yang sudah Ibu bagikan. Yang sudah selesai mengisi refleksinya, boleh dikumpulkan. Terima kasih, kalian sudah mengisi refleksi untuk refleksikan kegiatan kita pada hari ini. Jadi, Ibu sampaikan materi minggu depan atau materi selanjutnya itu bersikap kritis terhadap media massa. Pelajaran kita hari ini sudah sampai di sini, sudah selesai. Terima kasih banyak untuk keterlibatan kita, partisipasi aktif kita dalam pembelajaran hari ini dengan materi suara hati. Mari kita berdiri, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa penutup. Ibu guru dan teman-temanku sekalian, marilah kita mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas perlindungan dan perlindungan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih untuk anak Kardo yang sudah membawa kita dalam doa penutup pelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Siap, beri salam. Terima kasih, Bu.